Om Swastiastu. Selamat malam kami ucapkan pada serangkaian acara Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 yang mengambil tema Purna Jiwa, Prananing Wonakerti, Jiwa Paripurna, Nafas Pohon Kehidupan, yang bermakna memuliakan pohon, hutan sebagai sumber kehidupan untuk membangun simfoni harmoni, kesejahteraan hidup dengan jiwa yang maha sempurna. Hadirin para pencinta seni yang berbahagia, pada malam hari ini bersama-sama akan kita saksikan Gong Kebiar Anak-anak persembahan Duta Kabupaten Tabanan dan Duta Kabupaten Klungkung. Acara ini disiarkan melalui stasiun TVRI Bali, kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan juga Pro 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Penyelenggaraan acara ini sudah melalui tahapan protokol kesehatan, di mana seluruh seniman dan pendukung acara sudah memperoleh vaksin dan sudah melaksanakan rapid test antigen dengan hasil negatif. Para pencinta seni yang berbahagia, untuk itu langsung saja kami mengundang kepada para penabuh dari Sekegong Anak-anak Sriwidari, Banjar Dinas Kuum Mambal, Desa Kuum, Kecamatan Marga, Duta Kabupaten Tabanan untuk mengambil tempat. Hadirin, terimalah salam hormat dari Duta Kabupaten Tabanan. Selanjutnya kami mengundang kepada para penabuh
dari Sekegong Gita Santi Kumara, Banjar Gladah, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Duta, Kabupaten Klungkung, untuk mengambil tempat. Hadirin, terimalah salam hormat dari Duta Kabupaten Klungkung. Bapak Ibu hadirin para pencinta seni yang berbahagia, sebagai persembahan pertama dari Duta Kabupaten Tabanan akan mempersembahkan Tabu Pisan Taru Agung. Pohon merupakan tempat hidup dan tumbuh berkembangnya segala ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Di sisi lain, pohon juga berfungsi untuk kesejahteraan manusia, baik secara skala maupun niskala. Kadang-kadang pohon sebagai tempat untuk berteduh, sebagai rumah, sekali-kali bergerak menari-nari di terpa angin, semuanya dinamis, harmonis, selaras dan serasi, begitu elok untuk dinikmati. Taru Agung sebagai landasan dan ide konsep untuk kiranya bisa diterjemahkan dan dielaborasikan dalam komposisi musik tabu pisan kreasi dengan menyiasati unsur musikal dan mengedepankan asa, rasa dalam tatanan estetika. Pembina tabuh Iwayan Wiryadi, Imade Suwanto, dan Iketut Sujana. Hadirin, inilah Duta Kabupaten Tabanan.
Baik Bapak Ibu hadirin pencinta seni yang berbahagia, sebagai persembahan pertama dari Duta Kabupaten Klungkung akan mempersembahkan tabu pisan pegongan kreasi Mundi Presade. Selasa taksu dan prabawa hyang siwa terpancar di ketinggian lingga Presade Mahasuci, bermanifestasi dalam payogan berwujud pendeta dengan nama Kiduku Jumpungan yang teramat sakti, hingga disebut sebagai Manusa Pandita yang kemudian dikenal dengan nama Nusa Penida. Inilah cikal bakal adanya Pulau Nusa Penida yang kuat dengan aura kesucian Pura Puncak Mundi yang merupakan puncak tertinggi di Nusa Penida. Dalam balutan vibrasi tenget, sipeng, serepet, tanpa padan, simbol sebuah kekuatan magis, penjaga bumi bangsul di sepanjang garis zaman. Kisah inilah yang menginspirasi lahirnya tabu pisan pegongan kreasi yang berjudul Mundi Presade. Mundi berasal dari kata Mande yang artinya bertingkat-tingkat, sedangkan Presade berarti lingga suci di puncak ketinggian. Watak keras Kiduku Jumpungan serta kesucian dan keangkeran batu karang Puncak Mundi yang cadas dituangkan ke dalam sebuah garapan tabu lelambatan pegongan kreasi, di mana pada setiap bagiannya ditata dengan permainan yang energik dan dinamis sesuai dengan karakter barungan gong kebiar. Sedangkan struktur musikalnya dari bagian ke bagian ditata berdasarkan eksplorasi artistik dari warna ke warna kekinian, namun tetap mempertahankan substansial ugar-ugar tabu lelambatan. Penata tabuh, Gederan. Hadirin, inilah Duta Kabupaten Klungkung.
Bapak Ibu hadirin pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya sebagai persembahan kedua dari Duta Kabupaten Tabanan akan mempersembahkan Tari Bungan Sandat Serasi. Bungan sandat adalah sebuah pohon bunga yang paling dekat hubungannya dengan manusia. Bentuk indah dan aroma yang sangat harum dan berfungsi sebagai sarana dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dieksperimentasikan ke dalam bentuk karya seni, tari kreasi Bungan Sandat Serasi sebagai tari maskot Kabupaten Tabanan. Pembina tari Niluh Nyoman Sri Suryati, pembina tabuh Iwayan Suendra dan Iwayan Ruditya. Hadirin, inilah Duta Kabupaten Tabanan.
Bapak Ibu hadirin pencinta seni yang berbahagia, selanjutnya sebagai persembahan kedua dari Duta Kabupaten Klungkung akan mempersembahkan tari penyambutan khas Kabupaten Klungkung, Tari Sekar Cempaka. Berangkat dari satu pilihan yang tepat oleh Perkumpulan Pencinta Tanaman PPT Kabupaten Klungkung, memilih cempaka sebagai maskot Kabupaten Klungkung. Bunga cempaka merupakan lambang kedamaian dan keikhlasan. Sekelupas kulitnya dimanfaatkan sebagai obat, daun yang berwarna hijau lembut gemulai dijadikan porosan Banten bagi umat Hindu. Tiada pilihan lain untuk merancang stana yang pencipta, yang berupa pelinggih, singgasana jemana, dan lain-lain. Dialah kayu cempaka. Bunga cempaka yang mengantarkan hasrat serada bakti kepada Sang Pencipta bagi petualang sejati, yang mengungkapkan cinta, kedamaian, keindahan, dan keharumannya, memberi tutur kejernihan bagi yang sesat. Dia yang mengantarkan hasrat-hasrat sujud pada Yang Pencipta, dialah sekuntum bunga cempaka. Dengan gerak ngulung wangsul, putri ungaran sikar kepiawian, angilak-ilak, nyungsing oncer, kiwa muang tengen, laras kakan-kakan nyungsing oncer, atangan kiwa muang atangan tengen, ring belahan neroje, iringan tabo putri sumambang, yang dikemas dalam balutan wiraga, wirama, dan wirasa. Terciptalah Tari Sekar Cempaka. Penata tari Iwayan Joana Adi Saputra, penata tabuh Imade Subandi, pembina tari Igede Yuda Pramada, pembina tabuh Iwayan Misna. Hadirin, inilah Duta Kabupaten Klungkung.
Bapak Ibu hadirin pencinta seni yang berbahagia, selanjutnya sebagai persembahan terakhir dari Duta Kabupaten Tabanan akan mempersembahkan tari ngoncang. Pada upacara fitrayatnya, terdapat tradisi kebersamaan yang disebut ngoncang. Sarana yang dipergunakan adalah alat-alat menumbuk padi seperti lesung dan lu yang bahannya dari pohon kayu kering. Tradisi ini dimainkan oleh beberapa orang dengan cara mengetuk lesung dengan lu secara bergantian, saling mengisi dan saling terkait satu sama lainnya, sehingga menimbulkan bunyi yang indah dan gemuruh. Bunyi tersebut adalah suatu pertanda untuk para binatang dan alam sekitarnya bahwa diselenggarakannya upacara yatnya. Demikian juga halnya anak-anak sudah terbiasa memainkan tradisi ini sambil bercandaria meskipun secara teknik tidak beraturan. Tradisi ngoncang ini memiliki filosofi yaitu terjalinnya keharmonisan sesama manusia dengan lingkungan. Penata tari Niputu Yuna Sri Rejeki, penata tabuh Iwayan Muder, pembina tabuh Iwayan Darwinte dan Iwayan Ruditya. Hadirin, inilah Duta Kabupaten Tabanan.
Bapak Ibu hadirin pencinta seni yang berbahagia, selanjutnya sebagai persembahan terakhir dari Duta Kabupaten Klungkung akan mempersembahkan tari kreasi Wenare Konyer. Kisah ini diambil dari cerita Tantri ketika kera dipercaya oleh singa sang raja hutan untuk memimpin kawanan binatang. Berbekal sabuk poleng dari singa sang raja hutan, membuat sang raja kera mabuk kekuasaan, terlena oleh jabatan, dan melupakan tugas yang sesungguhnya. Ide cerita, Ikade Prawiranugraha, penata tari, Tita Eka Wicaca Meriarta, penata tabuh, Igede Anom Griyahasta, penata gerong, Ide Ayu Agung Yuliaswati, penata kostum, Pengangge Art Tanjung Benoa. Hadirin, inilah Duta Kabupaten Klungkung.
Bapak Ibu hadirin pencinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama Gong Kebiar Anak-anak persembahan Duta Kabupaten Tabanan dan Duta Kabupaten Klungkung. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya, dan akhirnya cara kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.